Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah teori akuntansi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi standar akuntansi internasional dan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Sebelum memulai pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Maulia Rahma selaku moderator yang akan membimbing presentasi kali ini. Lalu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Ada Gary Pratama Putra yang akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah IFRS. Lalu, ada Eri Sri Wahida yang akan menjelaskan tentang definisi dan konsep akuntansi internasional. Ada Meida Damayanti yang akan menjelaskan tentang penerapan IFRS di Indonesia. Lalu ada Tasya Anissa yang akan menjelaskan tentang proses penyusunan PSAI. Dilanjut oleh Melia Wati Intania yang akan menjelaskan tentang perbandingan IFRS dengan standar akuntansi nasional. Lalu ada Yolanda Ayu yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. Ada juga Tiara Pramudita yang akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi IFRS. Lalu dilanjut oleh materi perbedaan standar akuntansi di berbagai negara yang akan dijelaskan oleh Bella Benia. Dan Yandi Gustiana yang akan menjelaskan tentang contoh standar akuntansi IFRS. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Eri Sri Wahida tentang definisi dan konsep akuntansi internasional. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi dari akuntansi internasional. Konsep dari akuntansi internasional sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu Parent Foreign Subsidiary Accounting atau bisa disebut sebagai alat untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan induk dengan cabang yang berada pada setiap negara yang berbeda. Yang kedua, komparatif, yaitu sebagai dasar pembanding atas perbedaan dari standar akuntansi di setiap negara yang mencakup pengakuan, penilaian, dan juga penyajian. Yang ketiga, ada universal, sebagai harmonisasi yang menyatukan titik temu dari perbedaan-perbedaan standar akuntansi di setiap negara yang berbeda. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari ketiga konsep tersebut, akuntansi internasional merupakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara yang berguna sebagai alat pembanding pada setiap prinsip akuntansi pada negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi pada seluruh negara. Tujuan dari akuntansi internasional sendiri diantaranya adalah yang pertama, memudahkan pencatatan transaksi bisnis antar negara di seluruh dunia. Yang kedua, membawa konvergensi standar akuntansi internasional atau yang kita tahu sebagai IFRS dan standar akuntansi nasional ke arah solusi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan standar akuntansi yang dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan di seluruh dunia dalam pengambilan keputusan. Nah, maka dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi internasional memiliki 2 manfaat utama, yaitu yang pertama untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat secara global. Karena seperti yang kita tahu, perusahaan semakin banyak yang beroperasi di berbagai negara, dan akuntansi internasional dapat membantu dalam standar pelaporan yang konsisten dan juga transparan. Hal ini memudahkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memahami laporan keuangan tanpa terganggu oleh perbedaan standar akuntansi antar negara. Nah, yang kedua, akuntansi internasional dapat mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, serta politik dalam operasional perusahaan di suatu negara. Karena setiap negara tentunya memiliki lingkungan budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang berbeda, sehingga akuntansi internasional memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan praktik akuntansi mereka dengan kondisi lokal yang spesifik, sehingga laporan keuangan dapat lebih akurat dan juga dapat mencerminkan realitas operasional di negara tersebut. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, setelah mendengarkan penjelasan tentang definisi dan konsep akuntansi internasional,
Materi selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional yang akan disampaikan oleh Yolanda Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu standar akuntansi internasional, kebijakan fiskal dan moneter negara, hukum dan peraturan, kebudayaan dan norma sosial, perkembangan teknologi informasi, dan perbedaan mata uang. Yang pertama yaitu standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional adalah standar akuntansi yang dipublikasikan oleh IASB. IASB tersendiri memiliki mandat untuk mengembangkan standar akuntansi dunia yang diakui secara global, yang diharapkan akan memfasilitasi informasi akuntansi yang konsisten dan dapat dibandingkan di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal dan moneter negara. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh suatu negara memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan akuntansi dunia. Kebijakan fiskal dapat berupa pajak atau subsidi dan dapat berdampak pada akuntansi global. Kebijakan perusahaan harus menyesuaikan kebijakan akuntansi mereka untuk mematuhi hukum fiskal yang berlaku. Sementara, kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga memiliki peran penting dalam akuntansi internasional. Yang ketiga, yaitu hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara dapat mempengaruhi akuntansi internasional. Peraturan tentang perpajakan, keselamatan kerja, dan audit di antara yang banyak ditemui dalam akuntansi secara global. Peraturan ini dapat berbeda di antara negara dan perusahaan harus menyesuaikan kebijakan akuntansi mereka untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, yaitu kebudayaan dan norma sosial. Kebudayaan dan norma sosial juga memiliki pengaruh besar dalam akuntansi internasional. Kebudayaan dan norma sosial dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan mengatur lingkup kegiatan mereka, termasuk akuntansi. Norma sosial yang berlaku di suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan mengatur aktivitas akuntansi mereka, seperti bagaimana mereka mencatat transaksi, menyiapkan data, dan mengungkapkan informasi kepada pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi akuntansi internasional. Teknologi informasi telah mengubah cara informasi keuangan dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan dilaporkan. Salah satunya, otomatisasi proses akuntansi. Teknologi informasi memungkinkan otomatisasi banyak tugas akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi, rekonsiliasi bank, dan pembuatan laporan keuangan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Dan yang terakhir, yaitu perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang asing juga memiliki pengaruh besar dalam akuntansi ini. Perbedaan mata uang dapat secara signifikan mempengaruhi nilai transaksi internasional. Akuntansi harus menyesuaikan kebijakan akuntansi mereka untuk mempertimbangkan dampak perbedaan mata uang terhadap aktivitas finansial perusahaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Bella Benia untuk menjelaskan tentang perbedaan standar akuntansi di berbagai negara. Kepadanya saya persilakan. Nah, di sini saya selanjutnya sebagai pemateri ketiga atas nama Bella Beniakhiri dengan NIM 202200701111. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan standar akuntansi di berbagai negara.
Yang pertama, standar akuntansi berbeda di berbagai negara karena perbedaan budaya, sistem hukum, dan kebutuhan ekonomi. Namun, ada upaya untuk mengharmonisasikan standar ini secara global, terutama melalui International Financial Reporting Standard atau IFRS. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara standar akuntansi di beberapa negara besar. Misalnya yang pertama ada Amerika Serikat atau US GAAP versus IFRS. Prinsip dasarnya untuk US GAAP berdasarkan pada aturan atau rule based. Kalau IFRS berdasarkan pada prinsip atau principle based. Pada pengakuan pendapatan US GAAP lebih rinci dengan banyak panduan spesifik industri. Kalau IFRS menggunakan pendekatan yang lebih umum dengan prinsip yang lebih luas. Pengukuran aset tetap US GAAP biasanya menggunakan biaya hipotesis. Kalau IFRS mengizinkan penggunaan nilai wajar atau biaya hipotesis. Terus ada penyusutan dan amortisasi. Kalau penyusutan dan amortisasi pada US GAAP menggunakan metode garis lurus atau metode lain yang diterima. Kalau IFRS mengizinkan berbagai metode tetapi lebih menekankan pada refleksi pola manfaat ekonomi. Terus yang terakhir ada penurunan nilai aset. Kalau US GAAP pengujian dilakukan ketika ada indikasi penurunan nilai. Kalau IFRS pengujian penurunan nilai dilakukan setiap tahun. Yang kedua ada Uni Eropa atau IFRS kan. Negara-negara di Uni Eropa wajib menggunakan IFRS untuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Yang kedua, IFRS memungkinkan konsistensi dalam pelaporan keuangan di seluruh negara anggota. Yang ketiga ada negara Jepang atau JGAPP. Kalau JGAPP berdasarkan pada kombinasi aturan dan prinsip, tetapi lebih konservatif. Kedua ada IFRS di Jepang. Penggunaan IFRS mulai meningkat terutama untuk perusahaan yang ingin menarik investasi global. Itu di negara Jepang. Yang keempat ada negara Chinese GAPP. Chinese GAPP atau ASBE berdasarkan IFRS dengan beberapa modifikasi untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan hukum di Cina. Yang kedua ada IFRS. Beberapa perusahaan besar dan multinasional di Cina mulai mengadopsi IFRS untuk menarik investasi asing. Yang kelima ada negara Kanada atau Canadian GAPP. Sebelum 2011, Kanada menggunakan Canadian GAPP yang lebih mendekati US GAPP. Terus ada IFRS. Sejak 2011, Kanada beralih ke IFRS untuk entitas publik yang terdaftar di bursa saham. Yang keenam ada negara India, INDAS. INDAS berdasarkan IFRS tetapi dengan beberapa penyesuaian lokal untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan hukum di Indonesia. Yang kedua ada IFRS. Negara India ini banyak perusahaan besar di India juga menggunakan IFRS untuk laporan keuangan yang disajikan untuk investor internasional. Nah, yang ketujuh atau terakhir ada negara Australia, AASB. Untuk AASB-nya berdasarkan IFRS dengan beberapa adaptasi untuk kepentingan nasional. IFRS diterapkan secara luas dalam penyusunan laporan keuangan di Australia. Jadi, kesimpulannya, perbedaan utama antara standar akuntansi di berbagai negara terletak pada pendekatan yang diambil atau rule based versus pada principle based-nya. Nah, jadi pengukuran dan pengakuan aset serta kewajiban dan pelaporan keuangan. Namun, dengan adanya IFRS, ada upaya harmonisasi yang membantu meminimalkan perbedaan ini untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi pelaporan keuangan global. Terima kasih. Setelah mendengarkan dan menyimak materi dari definisi dan konsep akuntansi, ada faktor-faktor dan bahkan perbedaan standar akuntansi. Selanjutnya, materi tentang proses penyusunan PSAI akan disampaikan oleh Tasya Anissa Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu peran IASB dalam penyusunan standar akuntansi internasional atau IFRS. Yang pertama, pengertian IASB. International Accounting Standard Board atau IASB adalah badan independen yang bertanggung jawab atas pengembangan dan publikasi standar akuntansi internasional yang dikenal sebagai International Financial Reporting Standard atau IFRS. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat IFRS.
Tujuan utama IASB adalah menyusun standar akuntansi berkualitas tinggi, yang transparan, dapat dipahami, dan konsisten, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Penerapan IFRS secara global memberikan beberapa manfaat, di antaranya, yang pertama, meningkatkan daya banding, yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai IFRS dapat dibandingkan dengan mudah oleh investor dan kreditor di seluruh dunia. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor, yaitu IFRS memberikan informasi keuangan yang transparan dan handal, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang ketiga, mempermudah ekspansi bisnis, yaitu penggunaan standar akuntansi yang sama di berbagai negara memudahkan perusahaan untuk berekspansi secara global. Selanjutnya mengenai proses penyusunan IFRS. Proses penyusunan IFRS dilakukan secara komprehensif dan melibatkan beberapa pihak. Berikut tahapannya. Yang pertama, identifikasi masalah. IASB mengidentifikasi isu akuntansi baru atau yang memerlukan revisi. Yang kedua, pembentukan proyek. IASB membentuk proyek untuk mengembangkan standar baru atau revisi standar yang telah ada. Yang ketiga, diskusi publik. IASB memberikan dokumen diskusi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, perusahaan, regulator, dan akademisi. Yang keempat, analisis masukan. IASB menganalisis masukan yang diterima dan merevisinya sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, penerbitan standar. IASB menerbitkan standar IFRS yang baru atau yang direvisi. Selanjutnya yaitu mengenai peran utama IASB dalam proses penyusunan IFRS. Yang pertama, menetapkan agenda, yaitu IASB menentukan isu akuntansi yang akan dibahas dan diprioritaskan. Yang kedua, mengembangkan standar, yaitu IASB mengembangkan standar akuntansi baru atau merevisi standar yang ada melalui proses yang terbuka dan transparan. Alhamdulillah, kita telah mencapai paruh dari topik tentang standar akuntansi internasional dan IFRS. Topik mengenai tentang akuntansi internasional telah selesai disampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan materi tentang IFRS kepada Geri Pratama Putra yang akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah IFRS. Saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator. Perkenalkan, nama saya Geri Pratama Putra, dan di sini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai pengertian dan sejarah dari IFRS. Apa itu IFRS? IFRS atau International Financial Reporting Standards adalah serangkaian standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang seragam dalam pelaporan keuangan agar informasi keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan lebih mudah oleh para pemangku kepentingan global. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari IFRS ini. Nah, ke poin yang pertama yaitu awal mula dari IFRS ini. Nah, pada tahun 1973, International Accounting Standards Committee atau IASC didirikan dengan tujuan mengembangkan standar akuntansi internasional yang dapat diterima di seluruh dunia. Awalnya, standar ini dikenal dengan International Accounting Standards atau IAS. Selanjutnya, pada tahun 1975, IASC menerbitkan standar yang pertama, yaitu IAS 1, tentang presentasi laporan keuangan. Ini menjadi langkah awal dalam upaya menciptakan standar akuntansi internasional yang seragam. Selanjutnya, yaitu pada tahun-tahun berikutnya IASC terus mengembangkan standar baru, diantaranya adalah IAS 2 tentang persediaan dan IAS 16 tentang aset tetap. Nah,
Dua ini adalah contoh standar akuntansi yang diterbitkan pada tahun 1974 dan 1982. Selanjutnya, transformasi menjadi IFRS. Terbentuknya International Accounting Standards Board atau IASB. Pada tahun 2001, IASB menggantikan IASC. IASB adalah badan independen yang bertugas mengembangkan standar akuntansi internasional yang dapat diterima di seluruh dunia. Sejak perubahan ini, standar yang dikeluarkan oleh IASB dikenal dengan IFRS. Selanjutnya yaitu konvergensi dengan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Pada tahun 2002, IASB dan Financial Accounting Standard Board atau FASB Amerika Serikat memulai upaya konvergensi untuk menyelaraskan IFRS dengan GAAP. Meskipun tidak mencapai konvergensi penuh, ini merupakan langkah penting menuju harmonisasi standar akuntansi global. Sementara negara-negara seperti Kanada, Australia, dan sejumlah negara Asia mengadopsinya pada periode berikutnya. Selanjutnya, penyebaran penggunaan IFRS secara global. Pada tahun 2005, lebih dari 100 negara telah mengadopsi atau mengharmonisasi IFRS dalam praktik akuntansi mereka. Negara-negara Eropa mengharmonisasi standar mereka dengan IFRS sejak tahun 2005. Selanjutnya, penyempurnaan dan pembaruan standar IFRS. IASB terus memperbarui dan menyempurnakan standar sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan pengguna informasi keuangan. Revisi dan penyempurnaan dilakukan secara teratur melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi tentang struktur dan klasifikasi IFRS akan dijelaskan oleh Tiara Pramudita. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramudita Dwi Cahyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan klasifikasi IFRS. Sebelumnya, IFRS atau International Financial Reporting Standard adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh IASB, International Accounting Standard Board. Standar ini digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan secara global. Struktur dan klasifikasi IFRS dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, struktur IFRS. Kerangka konseptual atau conceptual framework menyediakan dasar teori untuk mengembangkan standar akuntansi. Kerangka ini mencakup tujuan laporan keuangan, karakteristik kuantitatif informasi keuangan yang berguna, definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen laporan keuangan, serta konsep modal dan pemeliharaannya. Lalu, standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard IAS, standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001 ketika IASB masih dikenal sebagai International Accounting Standard Committee. Lalu, standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard IFRS, standar yang diterbitkan setelah tahun 2001 oleh IASB. Selanjutnya ada interpretasi atau interpretation, penafsiran resmi yang memberikan panduan tambahan mengenai penerapan standar. Ada dua kelompok utama interpretasi. Kelompok yang pertama yaitu Standing Interpretation Committee atau SIC, interpretasi yang diterbitkan oleh SIC sebelum IASB dibentuk. Yang kedua, IFRS Interpretation Committee atau IFRIC, interpretasi yang diterbitkan oleh IFRIC setelah pembentukan IASB. Lalu selanjutnya ada klasifikasi IFRS. IFRS dapat diklasifikasikan berdasarkan area akuntansi yang mereka atur.
Di sini ada yang pertama yaitu penyajian laporan keuangan, IAS 1, penyajian laporan keuangan, IAS 7, laporan arus kas. Yang kedua, pengakuan pendapatan, IFRS 15, pendapatan dari kontrak yang dengan pelanggan. Yang ketiga, instrumen keuangan, IFRS 9, instrumen keuangan, IAS 32, instrumen keuangan penyajian, IAS 39, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, sebagian besar digantikan oleh IFRS 9. Yang keempat, aset dan liabilitas, IAS 16, aset tetap, IAS 38, aset tak berwujud, IAS 36, penurunan nilai aset, IFRS 16, sewa. Yang kelima, kombinasi bisnis dan konsolidasi, IFRS 3, kombinasi bisnis, IFRS 10, laporan keuangan konsolidasian. Yang keenam, pengungkapan, IAS 24, pengungkapan pihak berelasi, IFRS 7, pengungkapan instrumen keuangan, dan yang terakhir, sektor khusus, IFRS 4, kontak asuransi, IAS 41, pertanian. Mungkin cukup sekian dan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah, kita telah mendengarkan penjelasan tentang pengertian, juga ada sejarah dan struktur dari IFRS. Materi selanjutnya itu adalah tentang penerapan IFRS di Indonesia yang akan disampaikan oleh Meida Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya ialah tentang penerapan IFRS di Indonesia. Adapun kebijakan adopsi IFRS di Indonesia yang dijelaskan bahwa International Financial Reporting Standard atau IFRS ialah standar akuntansi internasional yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparansi dan dapat dibandingkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, adopsi IFRS ini dilakukan melalui proses konvergensi dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pengadopsian ini dilakukan tidak secara instan ataupun sekaligus, melainkan melewati beberapa tahap. Nah, adapun langkah-langkah pengadopsian ini yaitu melewati tahap awal, yaitu di tahun 2008 sampai 2011. Mulai dari tahun 2008, Indonesia mulai menyusun rencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh. Nah, di tahun 2011, IAI menerbitkan standar akuntansi yang selaras dengan IFRS yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi dan penyesuaian di tahun 2012 sampai sekarang. Implementasi penuh dimulai pada tahun 2012 dengan revisi dan penyesuaian secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan IFRS. Pengawasan dan pelatihan intensif dilakukan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar baru. Nah, untuk pengadopsian serta pengimplementasian IFRS ini memberikan dampak negatif serta dampak positif bagi para penggunanya. Ya, di antaranya dampak untuk keuntungannya ialah adanya transparansi dan komparabilitas. Laporan keuangan yang lebih transparansi dan mudah dibandingkan dengan perusahaan di negara lain meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, dan memudahkan untuk akses ke pasar global. Akses ke pasar global ini mempermudahkan perusahaan Indonesia untuk mendapatkan pendanaan dari pasar internasional karena laporan keuangan yang memenuhi standar global, serta efisiensi operasional. Standar yang seragam ini mengurangi biaya dan kompleksitas dalam menyusun laporan keuangan untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dan selanjutnya ialah dampak negatif dari pengimplementasian IFRS ini. Di antaranya ialah biaya implementasi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk pelatihan, perubahan sistem, dan konsultasi untuk menyesuaikan diri dengan IFRS. Lalu kerumitan standar. IFRS sering dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan SAK sebelumnya, yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dari para akuntan dan auditornya. Nah, selanjutnya
dengan kita mengadopsi serta mengimplementasikan IFRS ini di Indonesia, tentunya adanya tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, adanya perbedaan budaya dan praktik bisnis. IFRS dikembangkan dengan asumsi tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan budaya bisnis dan praktik di Indonesia, yang mana ini memerlukan waktu untuk penyesuaian serta adaptasi lokal. Lalu selanjutnya, sumber daya manusia. Kebutuhan akan tenaga profesional akuntansi yang memahami IFRS. Banyak perusahaan dan auditor di Indonesia harus melakukan investasi besar dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusianya. Yang selanjutnya ialah infrastruktur teknologi. Implementasi IFRS ini membutuhkan sistem teknologi informasi yang canggih serta kompatibel. Beberapa perusahaan, terutama yang kecil, mungkin menghadapi kesulitan dalam mengupgrade sistem mereka. Dan selanjutnya yaitu regulasi dan pengawasan. Perlu adanya koordinasi yang baik antara badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan IAI untuk memastikan kepatuhan serta penerapan yang konsisten. Dan selanjutnya perubahan SAK yang berkelanjutan. IFRS terus berkembang dan Indonesia harus siap untuk menyesuaikan SAK secara berkala yang memerlukan sumber daya dan waktu yang cukup. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai penerapan IFRS di Indonesia, bagaimana sih contoh standar akuntansi IFRS tersebut? Materi tersebut akan dijelaskan oleh Yandi Gustiana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Yandi Gustiana akan menjelaskan tentang contoh standar akuntansi IFRS. International Financial Reporting Standard atau yang disingkat IFRS adalah serangkaian standar akuntansi yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia disusun secara konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan. Berikut adalah beberapa contoh standar akuntansi IFRS beserta penjelasannya. 1. IFRS 1. First Time Adoption of International Financial Reporting Standard. Standar ini memberikan panduan bagi entitas yang pertama kali mengadopsi IFRS untuk menyusun laporan keuangan pembukuan yang sesuai dengan IFRS. Ini mencakup ketentuan mengenai bagaimana entitas harus melakukan penyesuaian dari standar akuntansi sebelumnya ke IFRS. 2. IFRS 9 Financial Instrument. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan. IFRS 9 menggantikan IAS 39 dan memperkenalkan model baru untuk klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, serta model kerugian, kredit, dan yang diharapkan untuk penurunan nilai aset keuangan. 3. IFRS 15 Revenue from Contact with Customer. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan konsisten untuk semua jenis kontrak dengan pelanggan. IFRS 15 memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 langkah yang mencakup identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan ketika pelaksanaannya dipenuhi. 4. IFRS 16 atau leases. Standar ini mengharuskan leases untuk mengakui hampir semua kontrak sewa di neraca sebagai aset atau hak guna dan kewajiban sewa. Ini menggantikan IAS 17 dan membawa perubahan signifikan dalam secara pelaporan sewa oleh leases yang sebelumnya mungkin tidak mengakui aset dan kewajiban sewa operasi di neraca. 5. IFRS 17 Insurance Contract. Standar ini menerapkan prinsip-prinsip untuk pelaporan keuangan kontrak asuransi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai dampak kontrak tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. IFRS 17 menggantikan IFRS 4 yang memperkenalkan model pengukuran yang lebih konsisten dan transparan untuk kontrak asuransi. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan penjelasan mengenai standar akuntansi internasional dan IFRS. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang perbandingan IFRS dengan standar akuntansi nasional yang akan disampaikan oleh Miliawati Intania Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Miliawati Intania Zahra dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara IFRS dengan Standar Akuntansi Nasional atau PSAK. Baik, yang poin pertama adalah perbedaan utama. Jadi pada dasarnya terdapat beberapa standar dalam SAK internasional atau IFRS yang tidak memiliki padanan dalam SAK Indonesia atau PSAK. Beberapa di antaranya seperti PSAK Internasional 101, yaitu Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Nasional. PSAK Internasional 114, yaitu Akun Penangguhan Regulatori. PSAK Internasional Internasional 102, Saham Anggota pada Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa. ISAK Internasional 105, Hak atas kepentingan yang timbul dari dana aktivitas purna operasi, restorasi, dan rehabilitasi lingkungan. ISAK Internasional 106, Liabilitas yang timbul dari partisipasi pada spesifik limbah peralatan listrik dan elektronik. ISAK Internasional 207, Pengenalan Euro. Standar ini tidak diadopsi pada PSAK Indonesia karena sebagian alasan seperti tidak relevan dengan konteks dan kondisi di Indonesia. Dan untuk poin selanjutnya yaitu standar dalam SAK Indonesia yang tidak terdapat padanannya dalam SAK internasional. Jadi beberapa standar dalam SAK Indonesia yang unik dan tidak memiliki padanan langsung dalam IFRS ini meliputi PSAK 104, kontrak asuransi, PSAK 328, akuntansi kontrak asuransi kerugian, PSAK 336, akuntansi kontrak asuransi jiwa, PSAK 338, kombinasi bisnis entitas sepengendali, PSAK 370, akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak, ISAK 331, interpretasi atas ruang lingkup PSAK 240, yaitu properti investasi, ISAK 332, definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan, ISAK 335, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, ISAK 336, interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 216 yaitu aset tetap dan PSAK 116 yaitu sewa. Seluruh PSAK dan ISAK syariah. Standar ini dikembangkan untuk mengatasi isu-isu akuntansi lokal yang lebih spesifik di Indonesia. Lalu poin ketiga yaitu PSAK syariah. Indonesia juga memiliki standar khusus untuk akuntansi syariah yang meliputi PSAK 401 hingga PSAK 412, PSAK 459, ISAK 401, dan ISAK 402. Standar ini disusun untuk mengakomodasi prinsip-prinsip akuntansi dalam konteks syariah tentunya. Dan poin yang keempat yaitu standar yang telah berlaku dalam SAK internasional namun belum berlaku di SAK Indonesia. Misalnya PSAK Internasional 117 dengan PSAK 117. Untuk PSAK Internasional 117 telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2023, sedangkan PSAK 117 akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 nanti. Dan untuk poin yang kelima yaitu standar dalam SAK Indonesia dengan sebagian persyaratan yang berbeda dengan SAK internasional. Jadi ada beberapa standar dalam SAK Indonesia yang diadaptasi dari IFRS dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi lokal seperti PSAK Internasional 110 versus PSAK 110 laporan keuangan konsolidasian.
Jadi PSAK 110 ini tidak mengizinkan pengecualian penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas induk karena peraturan OJK memerlukan semua entitas induk untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Lalu ada PSAK Internasional 201 versus PSAK 201 yaitu terkait penyajian laporan keuangan, di mana PSAK 201 ini tidak mengizinkan penyimpangan dari standar akuntansi. Sebaliknya, standar ini memerlukan pengungkapan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan penyajian yang wajar, berbeda dengan PSAK Internasional 201 yang memperbolehkan penyimpangan dari standar jika kepatuhan penuh akan memberikan pemahaman yang salah dan menyesatkan. Selanjutnya ada PSAK Internasional 210 versus PSAK 210 yaitu peristiwa setelah periode pelaporan. PSAK 210 ini tidak mewajibkan pengungkapan jika pemilik atau pihak lain memiliki kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan, berbeda dengan PSAK Internasional 210 yang mensyaratkan pengungkapan tersebut. Lalu PSAK Internasional 227 versus PSAK 227 yaitu tentang laporan keuangan tersendiri, di mana PSAK 227 tidak memperbolehkan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Namun sebaliknya, laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. PSAK Internasional 228 versus PSAK 228, yaitu tentang investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama. PSAK 228 ini tidak mengizinkan pengecualian dari metode ekuitas dan investasi pada asosiasi dan ventura bersama. Bahkan jika entitas induk dikecualikan dari menyusun laporan keuangan konsolidasian. PSAK Internasional 234 versus PSAK 234 yaitu tentang laporan keuangan interim. PSAK 234 tidak memiliki persyaratan yang menganjurkan entitas publik untuk menyusun laporan keuangan interim karena hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup interaksi antara laporan keuangan interim dan laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan ini terutama terkait dengan regulasi lokal dan kebutuhan spesifik di Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, meskipun ada banyak kesamaan antara SAK internasional dan SAK Indonesia, terdapat juga perbedaan yang signifikan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Adaptasi dan penyesuaian ini penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas penerapan standar akuntansi di Indonesia. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai standar akuntansi internasional dan IFRS. Kita juga telah mendengarkan definisi, lalu ada proses penyusunan PSAI, lalu bagaimana perbedaan dan perbandingan IFRS itu dengan standar akuntansi yang telah berlaku di Indonesia. Nah, bisa saya tarik kesimpulan bahwa dengan menerapkannya IFRS di Indonesia, ternyata ada beberapa dampak. Ada dampak baik seperti transparansi, meskipun kita masih harus membiasakan dengan kerumitan dari standar itu sendiri, itu akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana cara negara kita bisa menyesuaikan standar akuntansinya dengan standar akuntansi internasional. Nah, dengan telah selesainya pemaparan materi yang telah dijelaskan dalam topik presentasi ini, saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing teori akuntansi
Lalu ada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak hasil dari diskusi kami hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.